tadi sambil sukacitanya dibarengi dengan tawa ketika memuji Tuhan, dan saya juga merasakan tadi hadirat yang luar biasa. Ya, mungkin nggak bisa bohong ya, tapi itu pengalaman seorang pemimpin ujian di tempat ini, seorang ibu gembala, dan saya percaya setiap kita juga masih bisa ya membawa jemaat kita untuk masuk dalam hadirat. Tentunya semua itu bukan karena bisa diatur dengan emosi ya, tapi semua karena pengalaman kita dengan Tuhan, bukan pengalaman sebagai WL ya, tapi pengalaman kita dengan Tuhan, iman kita dengan Tuhan, sehingga dalam setiap saat ketika kita memuji, orang dapat merasakan spirit hadirat Roh Kudus itu ada pada kita, dan pasti itu akan tertransfer ya, karena spirit Roh Kudus itu dapat dirasakan banyak orang, sama seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika murid-murid Tuhan Yesus disuruh menanti selama 10 hari ya pencurahan Roh Kudus. Di masa itu biasanya orang-orang Yahudi yang ada di luar kota, di luar bangsa akan kembali ke Israel, boleh bisa dikatakan ke Bethlehem mungkin, Yerusalem, untuk membawa persembahan. Dan ketika mereka sampai ke tanah air mereka mendengarkan ada bahasa-bahasa. Kok mereka bisa tahu bahasa yang kami gunakan di Arab misalnya? Kok mereka bisa tahu mereka menggunakan bahasa mungkin saat itu dari Ethiopia ada ya kan? Kok bisa tahu mereka yang ada di ruangan ini? Tentu itu semua karena Roh Kudus. Dan banyak orang yang karena itu juga merasakan hadirat Roh Kudus itu tadi. Jadi bukan karena kehebatan kita bisa mempermainkan emosi, tapi hadirat itu hadir karena kita menghadirkan Tuhan dalam hati kita, hidup kita. Orang bisa merasakan. Sama seperti beberapa minggu lalu dan bulan lalu yang pernah saya sampaikan bahwasanya bukan soal masalah besarnya, hebatnya keahlian kita, tapi bagaimana hal kecil kita intim dengan Tuhan, mulai berdoa, belajar firman Tuhan, mengikuti ibadah terus-menerus dengan kerendahan hati ya Bapak Ibu. Ya? Dikit-dikit lama-lama jadi ya. Nah, saat di pagi hari ini saya mau membawakan tema kebenaran firman Tuhan kita. Ya, saya juga bingung ya, apa yang paling keren? Saya tanya istri, kira-kira apa yang keren? Tema tentang perjuangan, ya. Karena saya teringat ternyata besok tanggal 17 Agustus. Dan sebelum juga saya pas disampaikan kepada Bapak Gembala, tolong sampaikan minggu ini firman ya. Saya mempersiapkan dari Matius 7 ayat yang ke 13 sampai ke 15. Dan ternyata ayat perikop ini sangat berkaitan dengan hari kemerdekaan kita. Karena di sini judul perikopnya berbicara tentang jalan yang benar, dan isinya juga tentang perjuangan sebenarnya Bapak Ibu. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka dulu Alkitab kita dari Matius 7 ayatnya yang ke 12 sampai ke 14. Kalau sudah menemukan katakan amin Bapak Ibu. Amin. Judul perikopnya Bapak Ibu bisa baca jalan yang benar dari Matius 7 ayat 12 sampai 14. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Segala sesuatu yang kami kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh Taurat. Dan kita parah lagi, masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena susahlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sudah tidak heran tentunya pada umumnya
Bahkan bisa juga bagi orang Kristen sebagian besar, ketika memilih suatu pilihan, pasti yang dipilih itu adalah pilihan yang paling enak. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau kita disuruh pilih, ada beberapa contoh makanan. Ada menu ketika kita masuk ke dalam restoran, ada menu yang diberikan. Mau pesan apa? Bapak, mau pesan apa Ibu? Kak, Bang, Om, Tante? Pasti kita akan pilih mana yang sesuai dengan selera kita. Itu pada umumnya soal makanan. Sama juga halnya yang berkaitan dengan pilihan itu Bapak Ibu. Biasanya orang akan memilih sesuatu yang tidak memperlibat dirinya, sesuatu yang mungkin nyaman pada dirinya, dia akan pilih itu. Tapi dalam kitab Matius ini, dengan judul perikop jalan yang benar, Tuhan kasih pilihan. Pilihannya, masuklah melalui pintu yang sesat itu. Berbanding terbalik dengan manusia pada umumnya. Kalau ada kita pergi ke suatu tempat Bapak Ibu, ketika saya melewati ini ya, mau ke di daerah Pekanbaru, saya mengendarai mobil, saya coba cari jalan-jalan yang tidak macet, kalau bisa lebar. Ya, kita dari Sumatera Utara menuju Pekanbaru, lalu kita ambil pilihan, kita jalan mana? Waktu itu istri saya itu, kita ambil jalan tol, jalan pintas. Ya, jalan pintas. Kenapa? Supaya tujuan kita cepat sampai. Memang ada ketika kita buka GSKI Sukacita Dewi 2, ya. Kalau kita berangkat dari nomor banyak pilihan, mungkin ada tiga jalan ya. Satu dari apa ya? Dari jalan Nasution, satu dari jalan belakang mungkin ya, satu mungkin dari jalan satu lagi yang ini yang ketentuan pajak itu. Ya, bisa juga jalan dari satu lagi yang dari perumahan Belanda itu. Mercy. Banyak pilihan jalan, otomatis kita akan memilih jalan. Kira-kira mana ya? Maps menunjukkan yang tidak merah jalannya. Yang tidak merah jalannya. Kalau istri saya suruh pegang maps ini, ketika beberapa minggu lalu ada jemaat kita yang jemaat di tempat saya melayani meninggal dunia, saya suruh pegang map dia. Dia bilang, ada merah-merah ini 5 menit kita kayaknya lebih lambat katanya. Bisa nggak dari jalan yang lain? Saya lihat jalan yang lain. Ini digawat lagi di sore-sore hari. Biasanya jalan tikus itu juga penuh. Akhirnya kita pilihlah jalan yang merah itu tadi. Gak apa-apa kita tunggu lampu merahnya sampai 10 kali lampu merahnya. Setelah itu jalan kita lancar. Itu pada umumnya manusia Bapak Ibu akan memilih jalan yang lebih nyaman, lebih enak, tidak desak-desakan. Tapi Yesus berkata, pilihlah jalan yang sesat itu. Kok berbanding terbalik? Berbicara tujuan kita, bagaimana kita sampai ke tujuan, dengan berbicara bagaimana kita bisa sampai ke kekekalan, ternyata dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Kalau kita baca lagi, masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebar pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ini berkaitan dengan bagaimana tentang ini ya, pembelajaran tentang gambar dan rupa. Karena kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, sehingga apa? Sehingga manusia pada umumnya akan mengikuti apa kata egonya. Adam memilih untuk dia bisa mengerti tentang baik dan jahat, buah kehidupan yang baik, pengetahuan yang baik dan jahat, dia memilih berdasarkan konsepnya sendiri. Dia memakai pikirannya sendiri. Aku gak butuh Allah lagi. Aku punya pikiran, aku bisa memutuskan mana yang baik, mana yang jahat. Lupa dengan
manusia memilih mendowngrade dirinya. Padahal harapan, kerinduan, kehendak Bapa setiap hari kita mengupgrade diri kita. Mengupgrade gambar kita tadi. Kita sudah tidak usah lagi balik ke belakang ya. Bahwasanya gambar itu merupakan unsur yang ada pada Allah, ada pada kita apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Persoalannya, pikiran kita sama nggak dengan pikiran Allah? Perasaan kita mau nggak kita samakan dengan perasaan Allah? Kehendak kita, pikiran kita mau nggak kita samakan dengan kehendak maupun pikiran Allah? Itu persoalan. Jadi, karena manusia sudah memiliki pengetahuannya sendiri, egonya sendiri, sehingga keluarlah pernyataan Tuhan. Inilah pintu yang sesat itu. Karena Yesus tahu untuk menanggalkan apa yang menjadi keinginan kita, menanggalkan apa yang menjadi kemauan kita, tidaklah gampang. Yesus sendiri sampai bergumul Bapak Ibu untuk memilih bagaimana dia melakukan atau tidak melakukan kehendak Bapa, sampai dia meneteskan darah. Artinya ada perjuangan yang seperti tawar-menawar mungkin ya. Kalau bisa lah Bapak, laluilah cawan ini daripadaku. Karena dia tahu itu sulit, tapi dia berkata di akhir doanya, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Apakah kita yang posisinya kita sadari penuh dengan kekurangan, mau bergumul, berusaha mengatakan, Bapa, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku? Ini sulit Bapak Ibu. Secara teori gampang aja Bapak Ibu. Bagaimana cara mengikut Tuhan? Kita tanya pasti SD, pasti mereka bisa jawab. Tapi ketika menjalani kehidupan bagaimana mengikut Tuhan, sampai ke 70 tahun, 80 tahun, tidak sedikit kita jumpai. Banyak sekali kita jumpai, terutama orang Kristen yang sampai, aduh, kok begini hidupku. On mah jambarhu, kan orang Batak, tahu dia itu dia Pak Bu. On do jambarhu, kata orang Batak. Ini bagian di dalam hidup ini. Ku besarkan anakku, tapi ujung-ujungnya malah menyakiti hatiku. Di ayat yang ke-14 dikatakan, karena sesak pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Kehidupan yang dimaksud di sini kehidupan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Kehidupan yang seharusnya Adam dan Hawa jalani dengan baik sehingga keturunannya juga berjalan dengan baik. Tapi Adam dan Hawa melanggar sehingga kita harus melewati segala sesuatu dengan tidak seperti apa yang Tuhan ingin kehendaki. Sehingga Tuhan menetapkan, kamu laki-laki harus bekerja keras begini, kamu wanita atau kesakitan kita yang melahirkan. Artinya dunia ini sudah dikutuk, dunia ini tragis. Sampai punya mobil di sini Bapak Ibu, ada yang punya mobil, ada yang punya tanah sampai hektar di sini Bapak Ibu. Mungkin ada yang punya rumah sendiri, ada yang udah punya rumah sendiri. Belum, usah mirip kita sama kita. Mungkin ada yang punya emasnya dulu, emas, usah 20 gram, dah 1 gram lah paling enggak, masa nggak ada pasti ya. Boleh katakan itu? 80 kilo. 80 kilo. Mas Tol. Mungkin Bapak Ibu bisa memiliki sesuatu materi yang luar biasa menurut Bapak Ibu tolak ukur, karena tolak ukur manusia berbeda. Kalau bagi orang kaya yang triliunan, yang mau 1 M itu stresnya kalau cuma 1 M. Saya pernah dengar podcast artis, dia mengatakan begini, kalau di rekening saya cuma hanya 800 juta, saya sudah deg-degan. 800 juta deg-degan. Saya 80 ribu kantong, saya sudah nyaman kemana-mana. Udah nggak takut lagi buat ban bocor itu nggak pusing lagi saya. Habis minyak pusing. Tapi tadi podcast tadi artis ngomong 800 juta di rekening saya sudah stres kan. Kalau
perjuangan sampai kekekalan. Perjuangan untuk sampai kekekalan. Dengar Bapak Ibu. Kalau saya tanya Bapak Ibu, kekekalan itu dimulai saat kapan? Saat kita telah mati nanti? Atau kapan? Siapa di sini mengatakan kekekalan itu dimulai dari kita lahir? Angkat tangannya. Yang mengatakan kekekalan itu dimulai dari kita lahir, angkat tangannya ada? Siapa yang mengatakan kekekalan itu dimulai dari ketika kita mati? Bingung juga. Bingung, takut, salah. Gak apa-apa Bapak Ibu. Sudut pandang kita gak apa-apa berbeda-beda. Ya, bukan berarti kalau beda langsung saya pengen. Dengar Bapak Ibu, biar kita serius dalam kehidupan. Kekekalan dimulai dari semenjak kita hidup. Artinya sebenarnya kita sudah hidup dalam kekekalan, mempersiapkan kekekalan. Jadi jangan pikir kekekalan itu dimulai setelah kita mati. Setelah kita mulai hidup ini, nah kekekalan kita nanti kemana ya? Arahnya ke kanan ke kiri. Jadi soal hidup kekekalan itu, berbicara hidup kekekalan itu sudah dimulai dari sekarang nanti. Jadi keputusan kita hari ini yang kita tentukan hari ini itu mempengaruhi bagaimana nanti keberadaan kita di masa depan. Apakah ketika kita bangkit nanti dibangkitkan bersama-sama, kita menoleh ke kanan ke kiri, kita jumpa dengan Yudas Iskariot, atau Ananias dan Safira ya? Atau jangan-jangan atau nanti kita ketika kita mati nanti kita dibangkitkan, kita melihat matanya kita nanti ada Rasul Paulus, ada Rasul Petrus, ada Abraham. Perkara Bapak Ibu, ketika sadar dari kematian nanti, siapa yang kita lihat dulu nanti? Yesus kan? Atau Lucifer? Jangan Bapak Ibu pikir ketika kita mati nanti, saudara-saudara kita suruh mendoakan kita ketika aku mati, doakanlah aku supaya masuk surga. Jangan Bapak Ibu pikir itu mampan. Tidak. Kita mati, selesai. Gak ada kesempatan. Mau katanya berguling-guling berdoa anak-anak kita, kalau mati kita dalam dosa, neraka bagi kita. Mau menteri yang mengantar kita ke kuburan, kalau kita mati dalam dosa, neraka bagi kita nanti. Walaupun cuma hanya keluarga sederhana yang mengantarkan kita ke kuburan, kalau kita hidup dalam kebenaran, mati dalam kebenaran, bagi kita berkala bersama-sama dengan Bapa. Perhatikan Bapak Ibu, kita masuk kepada hal yang lebih serius. Kata sempit dalam bahasa aslinya ditulis di sini Bapak Ibu, klebo. Saya tanya tadi istri saya, sempit itu kata kerja atau kata benda atau kata sifat? Istri bilang kata sifat. Kata sifat. Saya coba memvalidasi hal ini. Karena ketika saya pelajari konteks ini, ternyata kata sempit itu kompres dalam bahasa Inggris diartikan itu kata kerja. Bayangkan bahasa Indonesia diartikan dalam bahasa Indonesia diartikan itu kata sifat, tapi dalam bahasa aslinya itu kata kerja. Yang artinya begini, yang diterjemahkan seperti itu: ditindas, ditekan, menindas. Apa maksudnya dari ayat 4 sini Bapak Ibu? Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Bapak Ibu, perjuangan sampai kekekalan itu penuh rintangan. Ada yang menekan kita supaya kita sampai ke sana.
pilihlah. Persoalannya, apakah Yesus cuma berkata masuk dalam pilihan, tidak kasih tips, tidak kasih nasihat? Kan sering kita, ada saudara kita, nanti, nang guru, nanti tulang, lagi stres aku, kenapa stres? Iya, perbuatan ekonomi segala macam. Terus jawaban kita apa? Paling ampuh, berdoa ya. Itu kan jawaban kita. Yesus tidak loh. Yesus bukan hanya katakan, kamu berdoa, kamu masuk surga. Dia kasih jalan, dia kasih nasihat, dia kasih tips. Kalau Bapak Ibu baca dari perikop-perikop sebelumnya, dia memberitahu. Ini dari saya ini ya. Oke. Dari Matius 4 ayat yang ke-23. Matius 4 ayat yang ke-23, judul perikopnya begini Bapak Ibu. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Bapak Ibu akan temukan dari Matius 4, Matius 5, Matius 6, Matius 7, Yesus memberikan nasihat-nasihat bagaimana seharusnya kita hidup. Persoalannya, kita mau baca, kita mau dengar-dengar, kita melakukan, itu persoalannya. Yesus sudah kasih nasihat. Contoh di dalam Matius 5 ada di situ ucapan bahagia, garam dan terang dunia. Yesus sudah hukum Taurat. Ada lagi hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran, hal menghakimi. Yesus sudah catat, Yesus sudah jelaskan semua. Lalu pada akhirnya dikatakan, untuk itu pilihlah jalan yang sesat itu. Sulit Bapak Ibu, sulit sebenarnya. Apalagi seperti saya, seolah saya tadi berpikir begini ya, dalam perjalanan sini. Ini kan masalah sumber hidup, betul ya? Sampai kita mati perjuangannya. Sementara kan banyak orang tua di sini. Saya nggak mau terlihat seperti mengajar, karena saya lagi berjuang Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak tahu kesalahan saya. Bapak Ibu nggak tahu dosa-dosa saya. Nggak tahu kan? Saya lagi merenungkan itu sebenarnya Bapak Ibu. Tadi malam saya ngomong sama adik saya, Bang aku begini. Saya bilang, dulu aku begitu. Tapi sekarang nggak tahu kenapa. Kalau ada masalah, langkah yang paling utama melakukan aku koreksi diri. Kenapa terjadi ini? Jangan-jangan tadi aku melakukan ini. Jangan-jangan beberapa bulan lalu aku melakukan ini. Supaya apa? Supaya kita tidak ada kesempatan untuk menyalahkan orang lain. Kita koreksi diri kita. Karena apa? Firman menegur diri kita. Jangan pernah berpikir ketika Bapak Gembala berkhotbah di sini, kenapa dirimu kamu bilang ini Bapak Gembala karena kamu kurang bersih dan tak tembak. Enggak Bapak Ibu. Kalau kamu tertegur bersyukur.
Ibu pikir Yesus berdoa di situ di Taman Getsemani, dia bergumul bagaimana dia memperjuangkan untuk bisa dia tidak memilih egonya. Apakah Bapak Ibu pikir dia menangis hanya karena rasa sakit yang dirasakan? Yesus bergumul bukan karena dia tahu dia akan disiksa, bukan begitu. Karena dia tahu ketika dia menanggung beban dosa itu, Allah berpaling. Allah meninggalkan dia sementara karena dia dipenuhi oleh dosa. Karena dosa ini ditangguhkan kepadanya. Makanya kita berkata, Allah memalingkan wajahnya. Itu yang paling takutian oleh Yesus. Dia tidak mau sudah tempo di hidupnya itu. Allah berpaling dari dirinya, tapi dia harus tanggung itu. Dia tidak mau sudah tempo waktunya. Allah memalingkan wajahnya, tapi dia tahu. Dia berusaha. Jangan kau bisa janganlah Bapak seorang seorang anak. Jangan tinggalkan aku mah, walaupun rumah itu belanja, itu makan ya. Ngerti kan Bapak Ibu? Dari gereja ada anak abang dekat sama istri saya di Gendo. Ketika mau pergi kami, sudah, udah, udah, ikut. Itulah yang jadi Yesus pergumulan. Dia tidak mau sehari pun dia terpisah dengan Allah. Jadi aku pikir itu Bapak Ibu, ini sakit 40 hari 40 malam berpuasa nggak makan nggak minum daripada kita tersiksa. Kalau ada orang pilih disuruh pilih mana? Makanya masa penjajahan dulu, kalau dulu Belanda Bapak, penyiksaannya begini, orang didudukin gitu kan, diteteskan dari atas, air setetes. Sakit nggak kira-kira? Nggak sakit ya? Coba 3 hari, seminggu langsung rasakan terus menerus tanpa berhenti. Kalau itu terjadi terus menerus, setiap titiknya ke depan, rasanya kayak kita lagi dipukul mati. Gak percaya lagi coba 3 hari lalu seminggu, setiap tik di bawahnya itu terus. Jangan pernah berpindah ya. Mau makan di situ, rasakan hari kedua hari ketiga mau mati gitu. Aduh, gak mati gitu, tapi sakitnya luar biasa. Sama dengan orang yang gak minum Pak Umar, itu luar biasa. Lebih bagus ya kadang kita ketika disiksa begitu, orang minum hancur lah, betul kan? Jadi kalau kita bilang itu sekarang takut siksaan tubuh, ya kenapa? Pak Umar dia melewati semua. Apalagi cuma 1 hari, tapi dia takutkan keterpisahan dengan Allah yang sementara itu. Kenapa? Kita mencatat Allah memalingkan wajahnya. Kenapa? Seluruh dosa ditumpahkan kepadanya. Tapi karena kehidupan dia yang taat, pada hari ketiga maut pun tidak bisa mengalahkan dia, sehingga dia bangkit dari orang mati. Jadi itu menjadi sumber pengharapan kita semua. Ada satu kisah, kalau Bapak Ibu pernah dengar, seorang pengrajin. Ini ambil apa aja Bapak Ibu ya? Ambil hikmahnya aja. Belum tentu gambarannya seperti itu. Ada seorang anak muda, dia mencoba dia mencoba mengadakan studi, mungkin PPL begitu lah ya kira-kira. Lalu dia mencoba meneliti bagaimana tentang berlian, emas, perak, berlian. Lalu pada suatu ketika dia sampai ke tempat orang yang bekerja tambang mungkin, bekerja tambang, pekerjaan dia amati. Ada yang dibanting, mungkin emasnya, ada yang dibakar, berlian begitu. Lalu dia mendatangi seorang pengrajin yang sudah tua. Dia bilang begini, Pak, bagaimana Anda tahu mutiara, berlian, emas atau perak yang Bapak tempah ini keadaannya sudah murni?
pengrajin ini bahwasanya ini sudah murni. Dan bapak tua itu sambil mengerjakan sesuatu dia tersenyum. Coba kamu amatilah. Pada akhirnya dia berhenti. Ini sudah murni. Ditanya, bagaimana bapak bisa tahu? Saya tadi melihat begitu-begitu aja kan? Kan di dalam api gimana kilau? Gimana caranya emas di dalam api memantulkan emas? Kan mungkin. Kecuali ada emas lah, ada sinar dari sana bisa menang. Ini di dalam api. Dibanting dia lain. Lalu dia bilang, caranya gampang. Ketika aku sudah melihat gambarku ada di emas mutiara atau milikku, aku sudah tahu itu sudah murni. Ada nggak sesuatu filosofis yang bisa dilakukan? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya, Tuhan, sampai kapan aku harus berjuang? Jawabannya sama, seperti yang dikatakan Pak Boga. Sampai Tuhan, sampai Allah Bapa, sampai Tuhan Yesus melihat ada gambar, ada rupa dirinya dalam diri kita. Baru dia berhenti. Kalau saat ini kau masih berjuang, berarti masih banyak yang perlu diperbaiki. Bersyukur, ada kesempatan. Hari ini aku hidup masih harus lebih lagi, harus lebih lagi, harus lebih lagi. Karena itulah kasih Bapa. Dia nggak mau sesuatu yang berharga berlipat ternodai oleh sedikit karat pun. Sampai dia melihat, dia bisa melihat cerminan dirinya pada pujian itu. Sama. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Terus berjuang, sampai akhirnya tidak ada satupun kesalahan, ketidaktaatan yang Bapa dapati dalam hidupnya. Bahkan sampai pertaruhan nyawa menandakan ketaatan yang paling sempurna, dia harus mati. Dia rela mati untuk itu. Dan Bapa melihat ada gambar, ada rupaku dalam diri anakku ini. Sehingga segala kuasa, segala kekuatan diberikan kepada Yesus. Lalu tugas kita sekarang ini menjalani kehidupan Yesus, bagaimana Yesus hidup. Engkau mungkin baru-baru ini dihianati. Engkau mungkin baru-baru ini baru saja difitnah. Bingung gimana saya? Kayaknya kena ya. Apa-apa? Nanti lah ya. Apa-apa nanti lah. Tapi ketika kita mendoakan orang yang mengkhianati kita itu, yang memfitnah kita itu, terus kita doakan, ada pindah yang lain, kita udah merasa bagian gua aku sama Tuhan. Kita malah kasihan, kita terbeban dengan orang yang masih mengalami hal seperti ini. Sama seperti Yesus ketika disalibkan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tingkat tertinggi dari kasih ketika kita mengalami tekanan, kita mengalami siksaan, dan penderitaan, tapi kita berkata, aku kasih. Jangan pernah kecewa terhadap sesuatu yang kita dapatkan. Apalagi kita mencurigai Tuhan. Yang kayak mana ya Tuhan? Yang ini bagian yang gak sayang sama mana? Kan saya tidak bisa. Kita mencoba. Padahal melalui tekanan tadi, melalui proses pembakaran tadi, kita semakin murni. Sama seperti seorang anak kecil yang tidak tahu rasa benci, rasa apa lagi? Rasa bagaimana menjelekan teman. Ada baru-baru ini viral, ada dorongan di video kan, suatu anak begini, itu sampai maaf ya, bisa begitu seperti itu. Udah begini Pak, anak-anak umur segini mungkin yang lebih besar kelas 1 SD. Nanti
Mau kita mengambil bagian itu? Kita buka dari 2 Korintus 10 ayat 3. 2 Korintus 10 ayat 3. Sudah menemukan Bapak Ibu? 2 Korintus 10 ayat 3. Oh, bagus ya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ayat. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Jadi kalau kita baca nanti berikutnya Bapak Ibu, ini bicara tentang surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, di mana Korintus itu merupakan kota yang dipenuhi oleh banyak orang kaya yang sombong, yang merasa dirinya nggak perlu bantuan lagi. Kota Korintus ini hidup penuh dengan dosa-dosa duniawi, Bapak Ibu. Perzinahan di situ bebas. Pokoknya di situ segala macam dosa yang ada sekarang ini pada saat itu sudah dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Wah, makanya Rasul Paulus mengatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Apa artinya? Perjuangan kita itu bukan hanya sekedar kita berjuang bagaimana untuk bisa makan, bagaimana untuk bisa minum, bagaimana untuk bisa bersekolah. Tidak, Bapak Ibu. Kamu bekerja itu tercukupi. Tapi yang dimaksud Paulus ya, perjuangan bagaimana kita bisa sampai kepada surgawi. Bagaimana memaafkan, bagaimana Yesus mendoakan orang lain, bagaimana Yesus mendoakan yang melukai dia, bagaimana Yesus mengasihi orang yang berdosa, bagaimana Yesus mengasihi orang yang menyiksa dia. Kita kan naik Bapak Ibu, dapat beribadah, ayo mengampuni, mengasihi. Nanti suatu saat ada lewat kata orang yang bekerja sebagai apa ya? Prostitusi ya, di bidang prostitusi. Jujur aja dia. Pasti ada dalam pikiran kita. Kerjanya begini. Langsung menghakimi ya. Kok Yesus beda Bapak Ibu? Ada yang orang bekerja seperti sopir berapa kali, sampai belasan kali mungkin menikah. Dia tahu dikasih. Dia berupaya untuk menanyakan apa yang bisa aku berikan kepada. Bukan menghakimi, kamu seorang ini, kamu ini, enggak Bapak Ibu. Untuk itulah kita ada di sini. Kalau melihat orang seperti itu, ada rasa kasih. Makanya tercipta lagu yang diciptakan oleh Bapak Gembala Saudara kita. Dalam berat kutapaki jalan terjal ini, menyusuri lorong kecil, tiada dosa. Baru menggenggammi erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Tahu nggak tangan-tangan kecil yang masuk situ? Keluarga kita yang masih jauh dari Tuhan. Keluarga kita yang mungkin saat ini sudah hilang harapan. Keluarga kita yang mungkin saat ini sudah nggak tahu lagi mau ngapa-ngapain. Tetangga kita yang saat ini mungkin saat ini hanya mendengarkan pukulan musik yang nyaring dari piring kita. Tahu apa maksudnya apa? Tetangga kita nggak makan, kita masih tak putih. Kita memasak tentang tetangga kita nggak makan. Itulah tangan-tangan kecil dari kami. Kalau Bapak kembali di sini tangan kecil ini adalah kita semua mengenggam kita mungkin saat ini hidupnya dikasih nasihat terus menerus sudah lama tak mungkin lagi dibujuk-bujuk kan? Kalau kamu salah, itu orang dewasa. Kalau perlu, kalau cuma menantang begini, beberapa lagi sudah mengerti. Jangan sampai harus bilang berapa kali, datang sampai begitu. Mungkin ada yang menyuruh datang gereja. Sudah tadi, mungkin menegur datang menyuruh. Ada rasa iya, ternyata ibu gembala sama-sama. Lakukan itu di sekitar kita. Lakukan itu kepada anak-anak kita. Lakukan itu kepada saudara kita, adik, abang, orang tua kita mungkin saat ini tidak mengenal siapa Tuhan. Kasihilah dia. Jangan ingat dosa yang kita lakukan kepada kita. Jangan. Kamu yang rugi. Satu
kita luar biasa sukacitanya Bapak Ibu. Coba ada satu orang saja, iya, nggak pernah melihat kebenaran seperti ini, nasihat seperti ini. Makasih ya. Kamu akan merasakan merinding. Siapa aku Tuhan? Kok orang seperti dia bisa melalui aku? Tuhan bisa jamah. Wah, luar biasa Bapak. Perhatikan dalam hidupmu. Kalau kamu mengasihi orang tua, doakan mereka. Kamu mengasihi anak, doakan dia. Jangan hakimi. Kita orang tua dan punya anak yang mungkin sudah dewasa, jangan cuma berdoa ketika kamu berdoa. Pas lagi malam pembaruan berkumpul, Tuhan berkati aku nomor 1, berkati aku nomor 2, berkati aku nomor 3, berkati aku nomor 5. Lalu datang anaknya kan, mak kenapa nomor 4 gak pernah kau doakan, gak pernah datang kirimannya itu, gak perlu doakan itu. Jangan sampai seperti itu kita, betul kan? Itu contoh kecil hati yang lucu. Gak perlu doakan itu, gak pernah datang kirimannya itu sebesar itu. Jangan seperti itu. Kalau dia seperti itu, beban kita akan bersama. Jangan kita sebagai orang tua yang sudah punya menantu, yang sudah punya menantu sudah punya menantu, jangan jadi kita yang memecah belah rumah tangga anak kita. Jangan kau masuk anakmu, tinggalkan itu suami, tinggalkan itu istrimu itu, gak benar itu, gak sopan itu sama. Jangan. Doakan bagaimana keluarga yang menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan wah. Jangan kalah sama orang tua. Mereka mendoakan manusia bisa hidupnya lancar, itu artinya dia lancar, penuh berkah, apa itu? Kita Bapak Ibu, jadi untuk itu bacalah Alkitab sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana kita harus hidup di dalam doa. Pertama, hal pengampunan doa. Apalagi nih, menghakimi kekhawatiran. Yesus kata, kau usah khawatir dalam hidupmu. Apa yang kau khawatirkan? Tidak ada sesuatu pun di bumi ini terjadi tanpa sepengetahuan, tanpa seizinku. Kalau ini terjadi berarti sudah Tuhan izinkan itu. Ini berat nggak Bapak? Berat? Kita dipikirkan. Lima aku seperti ini silakan. Tapi aku yang seperti ini kecil bisa menjadi berat. Kenapa? Coba pegang dua jam ini. Pegang dua jam ini. Kalau nggak besok aku cuma busuk kita. Kenapa? 2 jam aku pegang aku kayak gini. Asal aku cuma busuk. Bapak pun tahu kali kan? Bilang gitu. Betul ini. Nah, kalau kita pegang terus sesuatu yang kecil ini bisa menyulitkan diri kita. Yesus pengen kita tidak berpegang kepada orang lain, hanya berpasrah kepada Dia. Ketika kita nggak bisa ngapain, Yesus yang memberkati. Tidak kita berpegang kepada sesuatu. Hartaku, pegang terus, sakit. Ketika kamu tinggalkan rumahmu, kalau hartamu di pikiran itu rumahku ada segalanya, kamu pergi ke gereja, kamu pergi ke rumahku aman. Masih tinggal dari baju, masih dapat curikan kita. Oh, aduh, nggak ada sukacita kemana-mana pun nggak ada sukacita. Saya kan ada kereta saya agak keren Bapak, kereta MX.